Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 12 Maret 2023 bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang wilayah Kabupaten Aceh Singkil kemarin. Getarannya dirasakan warga di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias. Berdasarkan informasi melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berada pada koordinat 1,96 derajat lebih. Lintang utara dan 97,85 derajat bujur timur, 2 km dari tenggara Kabupaten Aceh Singkil dengan kedalaman 19 km. Belum diketahui informasi terkait dampak yang timbul di lokasi, namun getaran gempa tersebut turut dirasakan oleh warga yang berada di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias. Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu pukul 11:03 waktu Indonesia Barat ini dirasakan warga yang sedang berada di dalam rumah. Salah seorang warga Gunung Sitoli, Beni Zebua, mengatakan durasi gempa hanya dirasakan cukup singkat, yakni selama 2 detik. Sejauh ini belum diketahui adanya korban jiwa serta kerusakan bangunan yang timbul atas peristiwa itu. Rasa keras, tapi nggak begitu lama, sekitar 2 detik lah. Dan kami masih berada di dalam rumah. Tadi kena disertai dengan adanya juga hujan dan terus kami hanya agak selain lah merasa takut. Di sekitar ini Bang ada kerusakan dah? Kalau di sekitar sini kami lihat sebenarnya nggak ada. Informasi yang dihimpun tim TVRI melalui sarana komunikasi dengan Kepala Stasiun Geofisika BMKG Gunung Sitoli, Buha Manupol Simanjuntak, mengatakan hasil permodelan gempa tidak berpotensi tsunami. Bidang seismologi teknik BMKG juga membuat laporan kejadian gempa bumi berdasarkan hasil pantauan dan catatan alat seismograf yang mendeteksi pada sejumlah lokasi. Warga diminta waspada gempa susulan berpotensi terjadi kapan saja. Pemirsa, belasan personil polisi berbaju preman mengamankan diduga 3 karung narkoba. 1 unit mobil Suzuki Escudo dari 2 orang pelaku di lintasan kereta api Jalinsum, Kelurahan Kunting Saga, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Inilah video saat penangkapan 1 unit mobil Suzuki Escudo bernomor polisi BK1994AF. Terjun ke dalam lembah sedalam 3 meter, membawa 3 karung plastik kemasan 30 kg diduga berisikan narkoba. Namun saat jurnalis TVRI meliput di TKP, sejumlah personil polisi berpakaian preman mencoba menghalangi. Ketiga goni tersebut dibuka di TKP berisikan 68 bungkus besar kemasan plastik biskuit diduga berisikan narkoba. Selanjutnya kedua pelaku dengan kondisi tangan tergari diamankan ke dalam mobil Terios berwarna putih tanpa nomor polisi. Namun saat dikonfirmasi petugas kepolisian hanya mengatakan dari Poltabes dan tidak menjelaskan kronologis penangkapan. Jenis barang hasil tangkapan berhasil diamankan. Salah seorang warga yang menyaksikan proses penangkapan, Reza, menjelaskan berawal dari 1 unit mobil putih Terios parkir di tengah jalan, tepatnya di perlintasan jalur rel kereta api pada pukul 3 dini hari melakukan blokade jalan. Dan beberapa saat kemudian datang 1 unit mobil Suzuki Vitara dari Medan menuju Rantau Perapat, menabrak dan masuk ke dalam lembah di sisi kanan badan jalan. Tadi ada mobil Terios, mobil polisi lah ya, mobil pribadi yang dibawa polisi. Singgah di rel kereta api itu, terus polisinya minta tolong bahwasanya dibantu macati lah ini supaya bisa menahan mobil Escudo tadi 2 orang. Berapa paket tadi yang keluar dari mobil? Paketnya tadi dihitung 68 paket, 3 goni 68 paket dihitung tadi.
Pemirsa, puluhan warga 4 desa dari Kecamatan Beringin dan Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa di atas lahan yang akan dibangun kanal saluran pembuangan air pengendalian banjir di kawasan Bandara Kuala Namu dan sekitarnya. Dalam orasinya, warga mengusung spanduk yang bertuliskan menolak ganti rugi atas tanah mereka oleh Balai Wilayah Sungai BWS Sumut karena tidak ada kesepakatan harga ganti rugi sebelumnya. Warga saat ini merasa resah dengan ancaman pihak BWS dan pengadilan yang menyatakan akan mengambil paksa lahan masyarakat apabila menolak tawaran ganti rugi dengan harga yang diberikan oleh BWS. Menurut salah seorang warga, Rabiatul Adawiyah, ia tidak akan menjual lahannya ke pihak BWS karena belum pernah ada dilakukan kesepakatan tentang harga ganti rugi terhadap lahan miliknya. Namun secara tiba-tiba mereka menentukan harga sepihak dan memaksa jika tidak mau dengan harga yang ditetapkan, tanah warga akan diambil paksa melalui putusan pengadilan. Lahannya di sini karena kami yang memiliki lahan di sini dibayar tidak sesuai dengan saudara-saudara kami sudah menerima ganti rugi. Yang menjadi tanda tanya besar bagi saya, mengapa harus ada perbedaan? Kenapa tidak sama aja seperti pembangunan jalan tol? Toh itu mereka tidak pernah membedakan mau tanah sawah, mau tanah darat, mau tanah bukit, mau tanah jurang. Selagi itu dilalui untuk jalan tol tetap dihargai sama. Ya, kenapa mereka tidak transparan? Kalaupun harga tanah kami beda, apa penyebabnya? Apa karena mungkin tanah kami itu mengandung lumpur? Kalaupun yang lain yang dihargai mahal mengandung emas, tapi begitu pun walaupun mengandung lumpur, itu tanah kami sangat bermanfaat bagi kami. Abdul Rahman, warga terdampak, berharap kepada Gubernur Sumatera Utara dan Presiden Joko Widodo melindungi hak mereka. Karena tanah yang dimiliki ini bukan tanah garapan. Menurut Abdul Rahman, harga tanahnya hanya dibayar Rp135.000 per meter. Sementara ada beberapa lahan dibayar dengan harga Rp1 juta. Begini Pak, sebenarnya masalah untuk pelaksanaan untuk dampak bantuan kanal ini Pak, kami sebagai masyarakat sebenarnya tidak keberatan untuk kepentingan negara ya kan. Tapi yang sangat keberatan itu masalah harga ini loh Pak. Harganya itu tidak sesuai dengan harga yang lain. Kami ada sekitar 10 kakak lah gitu yang terkena dampak ini yang tidak sesuai dengan pembayarannya. Ternyata kami ini bukan tanah-tanah garapan dan tanah ini ada suratnya ini Pak loh. Ini surat ganti rugi saya. Dulu kami beli ini ya. Saya mengharapkan gini Pak, kalau bisa itu penggantian ini disamakanlah dengan yang lain, sesuaikan gitu. Jadi tidak ada artinya pilih kasih gitu dengan harga gitu. Pemirsa, puluhan ton sampah rumah tangga dan sampah di sepanjang irigasi Sungai Batang Gadis di Jalan Lintas Barat Penyambungan Mandailing Natal tidak lagi diangkut petugas. Warga sekitar irigasi maupun pengguna jalan yang melintas merasa terganggu karena mencium bau busuk. Sudah memasuki tahun kedua, tumpukan sampah plastik dan organik di saluran irigasi Batang Gadis di Lintas Barat Penyambungan Mandailing Natal sudah mengeluarkan aroma bau busuk menyengat. Bahkan pemilik warung makan sekitar irigasi mengaku terganggu akibat banyaknya sampah yang menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar irigasi ini. Banyaknya tumpukan sampah di dalam irigasi disebabkan kurangnya kesadaran warga yang membuang sampah sembarangan ke dalam saluran irigasi. Hal ini mengakibatkan bendungan irigasi mengalami kekeringan yang karena sumbatan puluhan ton sampah. Pembiaran puluhan ton sampah di saluran irigasi Batang Gadis ini sangat disesalkan warga karena pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dinilai kurang perhatian. Sudah 2 tahun petugas kebersihan tidak lagi mengangkut sampah di lokasi ini. Keberatan lah kami, nampaknya plus sampah, baik busuk ya kan, banyak lalat. Pergi ke jualan kami, ya bau sendiri ya nggak tahan lah. Nggak tahan ya? Jadi kalau dia lagi sedang apa, baunya itu sampai kemana Bu? Ya sampailah meluap-luap dia kan. Jadi untuk jualan Ibu sendiri terganggu nggak? Terganggu, udah jelas terganggu. Segera dibersihkan lah ya kan, dibersihkan airnya.
supaya mengalir bersih dia, bagus balik kembali kan. Nah, sampahnya diangkat gitu Bu ya? Sampahnya diangkat. Pemirsa, berulang kali masuk penjara tidak membuat Armasyah Lubis dan Willy Sandi Sanjaya jera. Keduanya justru kembali melakukan aksi kejahatan yang sama dengan mencuri sepeda motor di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Reskrim Polsek Tanjung Morawa dibantu Satreskrim Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan 4 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Deli Serdang. 2 pelaku yakni Armasyah Lubis dan Willy Sandi Sanjaya, warga Kecamatan Tanjung Morawa, kerap melancarkan aksi pada malam hari di atas jam 12 malam dengan cara membobol rumah saat penghuni tengah beristirahat. Sementara 2 pelaku lainnya, Didi warga Sicanggang, Kabupaten Langkat, dan Rusli warga Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang merupakan penadahnya. Hidup di penjara seakan tidak membuat kedua pelaku ini jera. Terbukti Armasyah Lubis sudah 8 kali masuk penjara dan Willy Sandi 2 kali. Kedua pelaku kembali ditangkap di Jalan Rahayu, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, dan dari tangan pelaku ditemukan 2 unit sepeda motor tidak memiliki surat-surat. Kapolsek Tanjung Morawa AKP Firdaus Kemit mengatakan 4 pelaku ini mempunyai peran yang berbeda. Ada yang bertugas mengambil kendaraan, membantu menjualkan, dan penadah. Dari hasil penyelidikan itu kami dapat mengamankan 2 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian sepeda motor. Saudara Willy dan saudara Kasno ini sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor. Kami tetap melakukan pengembangan karena memang diduga mereka sudah sering melakukan pencurian khususnya sepeda motor roda 2 yang terjadi di wilayah hukum Polresta Deli Serdang maupun khususnya Polsek Tanjung Morawa. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 362 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna meningkatkan keimanan dan silaturahmi, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara pagi tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aminin, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan. Tim Safari Subuh Sumatera Utara di Masjid Al-Aminin diawali dengan sholat subuh berjamaah, dihadiri alim ulama dan tokoh masyarakat Sumatera Utara. Safari Subuh Arafah di bawah pembina Majen TNI Ahmad Daniel Chardin merupakan dalam upaya mempererat tali silaturahmi jajaran Kodam 1 Bukit Barisan bersama dengan masyarakat guna menciptakan keamanan yang kondusif. Masjid dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan dalam pembinaan nilai-nilai Islami, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Perwakilan tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Muhammad Iqbal Parinduri mengatakan, kunjungan di Masjid Al-Aminin Kecamatan Medan Perjuangan merupakan kunjungan ke-41 dari sejumlah kegiatan safari masjid di Sumatera Utara. Selain meningkatkan silaturahmi, tim Safari Subuh Arafah kepada masyarakat juga dalam upaya menyemarakkan gerakan sholat subuh berjamaah bagi umat muslim merupakan bagian meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melakukan silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita khususnya umat muslim di bawah daripada binaan daripada Pangdam 1 Bukit Barisan Bapak Majen TNI Haji Ahmad Daniel Chardin. Insya Allah Sumatera Utara dan di lingkungan Kodam 1 Bukit Barisan dengan adanya safari subuh di setiap ahad ini bisa menjalin silaturahmi dan memberikan informasi bagaimana kita untuk menguatkan kesatuan di antara kita untuk memperkokoh umat Islam dan tentunya memperkuat daripada NKRI. Merasa terhormati artinya memang di luar daripada dugaan kami, Pak. Jadi saudara-saudara kami yang lain ternyata baik dari daerah-daerah mana aja Bang? Dari Binjai, dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya kami juga dari Al-Aminin siap bergabung untuk mengikuti safari seperti ini.
Ya harapan kami dari BKM dan dari Nazir Wakaf yang ada di sini tentunya ukhuwah Islamiyah semakin terbina. Sudah itu terutama anak-anak remajanya, anak-anak muda, anak-anak kecil itu semua insya Allah bisa bangkit bersama. Inilah tahun kebangkitan kita begitu. Dalam kesempatan itu, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara memberikan kotak infak kejujuran sebagai simbol keberadaan masjid, tempat yang paling aman dan membangun kesadaran diri untuk memakmurkan masjid. Pemirsa, meskipun tampilan Pasar Aksara Kota Medan sudah dibangun megah dan menggunakan konsep pasar tradisional yang modern dan dibangun dengan dana miliaran rupiah, namun terlihat minim transaksi jual beli. Para pedagang enggan menempati pasar ini karena dinilai tidak menguntungkan. Kondisi Pasar Aksara baru yang terletak di Jalan Masjid Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tampak sepi. Pasar tradisional modern yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan Pemko Medan ini tidak terlihat transaksi jual beli antar pedagang dan pembeli. Padahal pasar ini diperuntukkan bagi para pedagang yang mengalami musibah kebakaran di Pasar Aksara Lama yang lokasinya juga tidak jauh dari pasar baru ini. Dari pengamatan di lokasi hanya terlihat beberapa pedagang yang berjualan dan menempati 1-2 kios. Padahal lokasi pasar memiliki fasilitas yang cukup baik dan juga bersih. Kondisi ini sangat berbanding terbalik saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke pasar ini beberapa waktu yang lalu. Saat Presiden berkunjung, tampak suasana Pasar Aksara baru ini ramai dengan pedagang serta hampir seluruh kios ditempati. Ketua Pedagang Pasar Aksara Sugondo Ginting mengatakan, kondisi sepinya pasar disebabkan mayoritas pedagang eks Pasar Aksara Lama enggan menempati kios yang telah disediakan, terutama para pedagang sayur, ikan, dan daging. Para pedagang beralasan tempat perjualan bahan pokok yang terletak di lantai 3 dinilai tidak strategis. Oleh karena itu, para pedagang meminta Dinas Pasar Kota Medan mencarikan solusi terkait hal ini. Ini kan Pasar Aksara kalau dilihat sangat megah, cuman pedagang banyak nggak mau kemari. Kenapa pedagang nggak mau kemari? Itu tadi faktor utamanya adalah pasar ikan, pasar sayur, itu ada di atas. Jadi pedagang sayur, pedagang ikan nggak mau kemari. Ini kan pedagang-pedagang pakaian, itu aja yang mau kemari. Jadi kan kita sudah cari solusi sama Pak Dirut untuk bagaimana caranya kita buat pedagang sayur, pedagang ikan itu masuk pajak kita. Kita bukan cari salah benar, kita mau cari bagaimana pajak ini maju. Saya minta kepada Pak Bobi untuk turun langsung menangani ini gitu. Kenapa? Supaya bisa solusi. Sayang pajak ini cantik, Pak. Sugondo menyebut telah berulang kali berdiskusi dan menyampaikan saran kepada Pemko Medan lewat PD Pasar. Namun hingga kini tak ada solusi yang berarti bagi para pedagang. Dirinya berharap Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dapat mendengar aspirasi dan bersedia berdiskusi dengan para pedagang terkait masalah ini. Pemirsa, berbicara tentang masakan khas sambal, tentunya masakan khas sambal tuk-tuk merupakan salah satu kuliner yang sangat diminati warga Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kuliner sambal tuk-tuk ini berada di Kampung Nusantara, terkenal dengan sajian beraneka ragam kuliner tradisional Nusantara. Salah satunya adalah sambal tuk-tuk yang berasal dari tanah Batak, yang merupakan masakan paling digemari pengunjung. Sambal tuk-tuk ini sangat mudah untuk disajikan oleh penikmat kuliner tradisional. Adapun cara membuatnya dengan menyiapkan berupa bumbu masak seperti bawang putih, cabai rawit, garam halus, andaliman, jeruk nipis, serta aneka jenis ikan yang dipanggang. Aneka bumbu seperti bawang putih, cabai rawit, andaliman terlebih dahulu digiling hingga halus. Diberi garam dan jeruk nipis secukupnya, ikan yang sudah dibakar kemudian dihaluskan, diaduk dengan bumbu yang sudah digiling dan siap untuk disajikan. Salah seorang pengunjung dari Kota Medan, Muhammad Fadil, mengatakan sambal tuk-tuk ini sangat enak, ditambah lagi suasana Kampung Nusantara yang sejuk dan juga nyaman. Tadi saya di sini ini nila sambal tuk-tuk. Ini bagaimana rasanya? Rasanya mantep, Pak. Mantep. Jadi suasananya pun enak, Pak. Asri kan, jauh dari kota-kota. Udaranya masih segar juga kan. Enak lah, Pak.
Salah seorang pengelola warung kuliner, Dedi Irwansyah Putra, menjelaskan dikarenakan Kampung Nusantara merupakan tempat wisata kuliner tradisional dari Nusantara, maka dirinya menyajikan sambal tuk-tuk masakan tradisional yang sangat diminati warga Labuhan Batu Utara. Dalam satu hari, omset penjualan senilai 3 juta rupiah. Kampung Nusantara ini merupakan UMKM yang dikelola secara swadaya, menampung ibu rumah tangga untuk dilatih di bidang kuliner sehingga dapat mandiri. Sambal tuk-tuk itu kan salah satu makanan tradisional. Dikarenakan ini adalah Kampung Nusantara, jadi kan beberapa kuliner yang sifatnya tradisional kita sajikan di sini demi untuk menambah minat makan para pengunjung. Artinya semua yang ada di sini insya Allah kita usahakan makanan tradisional. Satu hari kita perkirakan Bang sampai hari ini itu berkisar 1.500 nusan. Berarti berkisar dikalikan 2 omset 3 juta Bang. Satu hari ya? Satu hari Bang. Para pengelola wisata kuliner ini berharap kepada pemerintah agar Kampung Nusantara ini dikelola secara profesional, menjadi salah satu objek wisata kuliner primadona di Sumatera Utara, sekaligus menambah PAD Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pemirsa, menikmati akhir pekan berkumpul bersama keluarga tidak lengkap rasanya tanpa cemilan dan santapan panganan. Hal inilah yang kerap kali dilakukan kumpulan kaum ibu-ibu di Mandailing Natal. Saat berkumpul mereka meramu buah dan aneka bumbu untuk dibuat rujak kerabar, rujak khas daerah Mandailing Natal. Beginilah tradisi kaum ibu di Mandailing Natal berkumpul bersama dan membuat cemilan berupa rujak buah. Warga di Kelurahan Panyabungan 2 Banjar Sehat Lingkungan 6 menyebutkan panganan olahan buah bercampur bumbu pedas dengan nama rujak kerabar. Sepintas rujak yang satu ini tampak sama dengan rujak yang dijajankan para pedagang lainnya. Namun racikan rujak kerabar yang diwariskan secara turun-temurun mempunyai ciri dan kekhasan tersendiri. Dengan menggunakan buah pisang, warga sekitar menyebutnya dengan nama pisang siolot, di mana dari paduan buah pisang muda yang kelat ditambah gula aren, kacang, dan cabai rawit yang pedas membuat cita rasa rujak kerabar ini berbeda dengan rujak lainnya. Selain itu, pisang siolot juga dapat meredam rasa cabai rawit yang pedas sehingga nyaman di perut pecinta rujak kerabar. Buah-buahannya itu kedondong, terus ananas, jambu, ketimun, terus ada lagi yang lain-lain campur-campur. Pembuat cita rasanya itu kami aduk sama yang itu kacang, terus kasih gula, kasih ada pedasnya, kasih cabai rawit, terus dikasih pisang siolot kalau kan bahasa sini. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan para pelaku wisata kuliner untuk mempromosikan produk makanan mereka untuk menarik minat para pembeli. Salah satunya dengan membuat kafe atau lesehan berbentuk kapal pesiar dengan pemandangan danau buatan dan hamparan sawah membentang luas. Salah satu lesehan dermaga yang berada di Desa Pakubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, menyajikan suasana kapal pesiar lengkap dengan karikatur pelaut. Meski kafe dermaga ini terletak di pelosok, namun pemilik meyakini dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi akan mampu menarik wisatawan atau pengunjung. Kafe dermaga ini memiliki menu andalan sebagai ciri khas, yakni nasi goreng dermaga yang dibuat sedemikian rupa dengan mencampur buah naga yang diaduk dengan nasi goreng, kemudian mengupload foto atau update status. Pemilik kafe menyiapkan lokasi berfoto di alam terbuka dan pemandangan yang sangat menarik. Pengelola kafe Ian mengatakan, dengan banyaknya wisata kuliner di berbagai daerah yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, para pengelola wisata kuliner harus dapat berinovasi dan berkreativitas agar usaha yang dilakukan dapat berkembang. Kapal, jadi kalau bisa di desa ini kita majukan seperti macam-macam yang di kota-kota lah gitu. Jadi
Jadi desa yang tertinggal kalau bisa ini maju gitu. Peminatnya mudah-mudahan kita buka ini dari awal sampai sekarang ini, yang mudah-mudahan makanannya itu kita jaga ya kan. Jadi seterusnya kalau desa ini lanjut dia tuh sampai pelanggan-pelanggan itu puas. Kalau menu andalannya sendiri sini apa nih? Nasi goreng dermaga. Sementara salah seorang pengunjung, Syamsul Bahri, mengatakan saat pulang kampung untuk berkunjung ke rumah keluarga, dirinya merasa penasaran melihat bangunan berbentuk kapal yang berada di pelosok desa. Dan setelah dikunjungi, ternyata sebuah kafe lesehan dengan berbagai menu andalan yang tidak kalah dari kafe yang ada di perkotaan. Pertamanya heran juga kok ada di tengah-tengah kampung. Ada apa kan? Kapal terapung gitu kan. Rupanya luar biasa. Rupanya saya tanya belum selesai nih rupanya katanya. Lagi apa renovasi. Ya mudah-mudahan lebih mantap ke depannya. Meski wisata kuliner yang ada di pedesaan ini baru dibuka beberapa tahun, namun para pengunjung sudah banyak yang datang dari kota Medan dan juga Binjai. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, seniman lukis seni rupa atau lukis wajah dari berbagai daerah turut hadir dalam pameran stand Expo Ekonomi Kreatif dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Mandailing Natal. Puluhan seniman pelukis wajah dari berbagai daerah di tanah air ini bersama-sama mengais rezeki di stand pameran yang diadakan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Para seniman ini terlihat menunjukkan skill terbaik mereka dalam melukis wajah guna menarik minat para pengunjung pameran. Mereka melukis wajah di atas kanvas yang berukuran 40 x 60 cm menggunakan pensil kuas, lukis, serta penghapus. Kemudian para pelukis ini melukis wajah pengunjung secara langsung maupun dari foto yang sebelumnya dikirim ke WhatsApp pribadi para pelukis. Selain membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi, melukis wajah ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi para pelukis agar lukisan mereka terlihat seperti nyata. Lukis ini satu wajah ya, dia hitungnya per wajah, hitam putih 100 anak-anak. Kalau untuk dewasa 150. 100 satu wajah. Jadi kalau dua wajah dia lebih kurang 200 gitu. Ya lumayan Pak. Lumayan Pak ya. Sini kan acara hari ulang tahun kotanya sama ITQ ya. Orang ini buat gambar mulai tadi sore, antri terus dia melukis. Kadang-kadang orang sedang melukis, orang membuat lukisan, saya belum ini lagi ada offset, lagi ada kerjaan. Para pelukis ini mematok harga lukisan wajah dengan mahar Rp100.000 per wajah di luar bingkai. Dengan harga bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Para pelukis ini datang dari kota Medan dan Padang, Sumatera Barat dan ada juga dari Pulau Jawa. Saya sengaja datang ke stand ulang tahun Mandailing Natal ke-24 bertempat di Masjid Agung Nur Al-Nur. Jadi pas tadi lewat saya melihat lukisan dan saya tertarik. Lalu saya menanya mas-masnya berapa, ya dengan harga yang terjangkau dan hasil yang cukup bagus. Akhirnya saya mencetak foto 2 orang dengan biaya sekitar 250-an lah sama bingkai gitu. Pemirsa, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru kota dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada ruang terbuka hijau dapat menyerap karbon dioksida yang menghasilkan oksigen sekaligus dapat menurunkan suhu. Bagaimana saat ini ketersediaan dan kondisi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara? Kita akan terhubung dengan reporter Widya Utami Putri.
Untuk mengefisienkan ruang terbuka hijau yang ada, tentunya harus dilakukan berbagai pembenahan sehingga ruang terbuka hijau sesuai fungsinya bisa tercapai dan menjadikan Kota Medan sebagai Grand City. Pemirsa, berikut kita ikuti berita lintas Andalas. Pemirsa, jalan 3 desa di Kecamatan Nasal Kaur sepanjang 700 meter resmi dibuka Bupati Kaur Bengkulu Lis Midianto. Pembangunan jalan baru ini dapat mempersingkat jarak tempuh sepanjang 4 km. Bupati Kaur Lis Midianto melalui Dinas PUPR Kaur dan swadaya masyarakat setempat telah membuka keterisoliran jalan dengan cara memangkas jarak tempuh sepanjang 4 km. Jalan penghubung 3 desa tersebut cukup ditempuh hanya 700 meter oleh warga. Dikatakan Bupati Kaur, pembukaan akses jalan baru ini merupakan hasil swadaya masyarakat Kecamatan Nasal dengan Dinas PUPR Kaur, yang memiliki panjang kurang lebih 700 meter dan berhasil memotong jarak tempuh sepanjang 4 km. Ditambahkan Bupati Kaur, ke depan pihaknya akan meningkatkan infrastruktur jalan tersebut menjadi jalan hot mix atau aspal, yang dianggarkan melalui Dinas PUPR Kaur. Dengan meningkatnya kualitas jalan dan membuka jalan yang selama ini sulit dilalui, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan warga di Kecamatan Nasal. Yaitu adanya satu jalan yang tadinya kalau ditembus atau dibuka cukup lebih kurang 200-300 meter, kalau tidak dibuka jalan ini melewati jalan 4 kilo. Alhamdulillah sementara ini sudah terbuka, tinggal finishing. Ya, mudah-mudahan setelah dibuka ini akan ditingkatkan minimal apa-apa beton atau segalanya supaya lebih lancar masyarakat pengguna pakai jalan yang akan melewati Pasar Baru sampai ke Trijaya. Di kesempatan yang sama, Kades Pasar Baru Edward Syah mengatakan bahwa jalan ini sudah lama diharapkan warganya, akan tetapi baru tahun 2023 ini terrealisasi. Dengan terbukanya akses jalan baru ini, kami sebagai warga Kecamatan Nasal mengucapkan terima kasih kepada Pemda Kaur, terkhususnya Bupati Kaur Lis Midianto. Semenjak terbentangnya atau terbentuknya. Baik, terima kasih. Biarpun masih nus-nusan dari bawah, tapi dia yang menyanyi harus nomor sino. Dan jukit dan tidur, jukit titik cita. Baru ditanggapi oleh tolong guru dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Darul, secara resmi saya diinformasikan adapun desa yang dibuka akses jalan baru ini ialah Desa Trijaya, Desa Air Batang, Desa Pasar Baru, Kecamatan Nasal. Selain dari pembukaan akses jalan baru, dalam waktu dekat ini beberapa desa yang sebelumnya masih jalan tanah, ke depan akan dibangun hot mix atau jalan aspal. Program jalan inspeksi yang dibangun langsung oleh Kementerian PUPR melalui Balai Jalan dan Jembatan Sumatera 7 dengan total anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Balai Penyuluhan Pertanian mengajak para petani di Kecamatan Selagan Raya agar selalu waspada dan hati-hati terhadap penyakit yang menyerang tanaman padi pada musim kemarau atau musim kemarau basah. Ratusan hektar sawah petani di Kecamatan Selagan Raya sejak 2 minggu terakhir melaksanakan musim tanam padi yang bertepatan dengan musim kemarau basah. Pada musim tersebut biasanya berdampak langsung turunnya kualitas produksi padi yang ditanam. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Selagan Raya, Hendri menyampaikan, di musim tanam kali ini iklim kurang mendukung, akibatnya tanaman padi rentan diserang penyakit. Walaupun demikian, pihaknya terus mengimbau para petani harus lebih waspada dan teliti dalam menangani hama penyakit yang menyerang tanaman padi. Jika tidak berhati-hati dalam penanganan hama penyakit akan berdampak gagal panen di kemudian hari. Hama atau penyakit yang sering menyerang tanaman padi cukup beragam.
Banyak penyakitnya itu kadang penyakit wereng, penyakit wereng hijau, banyak penyakit mati kuduk kata orang itu. Iya. Patah ini, patah leher. Siap. Dan lain-lain. Itu semua ada obatnya Pak ya? Kalau ada sebagian tidak, seperti patah kuduk mungkin agak sulit, patah leher padi itu. Sebenarnya banyak penyebabnya dari itu tuh. Pertama dari pengolahan pertama, sudah itu irigasinya, sudah itu perawatannya, sudah itu dalam pemberian pupuknya. Yang paling banyak ini kadang tuh hama tikus. Yang sulit iya. Hama tikus ini memang agak sulit juga untuk diberantas. Henry berharap kepada seluruh petani padi di wilayah ini jika menemukan penyakit pada tanaman padi agar segera melaporkan secepatnya kepada petugas penyuluhan di masing-masing desa agar dapat ditangani dengan cepat sehingga tidak menyebar luas ke daerah lain. Dari kontributor Muko-Muko, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, ratusan pendaftar komisioner calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU tingkat Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu sudah mulai mengakses situs website aplikasi SIAKBA. Tim seleksi menghimbau agar para pendaftar dapat menyerahkan berkasnya ke Sekretariat Timsel. Sejak dibukanya seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu pada 6 Maret lalu, ratusan orang sudah mulai mengakses situs website aplikasi SIAKBA untuk melakukan pendaftaran secara online. Seleksi ini terbagi menjadi 2 wilayah, yakni wilayah Bengkulu 1 meliputi Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Muko-Muko. Untuk wilayah 2 meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Kepahyang. Anggota tim seleksi KPU Bengkulu 2, Ari Arnando mengatakan, dari wilayah Bengkulu 1 ada sebanyak 196 pendaftar di SIAKBA, sedangkan Bengkulu 2 hingga Kamis sore sudah 203 pendaftar dan sudah 1 orang sudah menyerahkan berkas fisiknya. Untuk Seluma itu 24 orang, untuk Kota Bengkulu itu 63 orang, untuk Bengkulu Tengah itu 35 orang, dan untuk Kepahyang itu 38 orang. Jadi jumlahnya itu yang sudah mengakses SIAKBA itu jumlahnya 160 orang. Nah, untuk ininya kita update per hari itu Mbak, karena kan pendaftarannya itu mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16.00 WIB itu. Nah, jadi kalau besok ini hari ini berakhir pukul 16 kita update lagi. Tiap harinya kita update seperti itu Mbak. Dan di SIAKBA sudah banyak yang ini Mbak, cuman untuk pendaftaran fisiknya itu teman-teman yang mau daftar itu belum ada yang menyerahkan pendaftaran fisiknya seperti itu. Untuk yang bertanya mungkin sudah ada juga beberapa yang bertanya-tanya, tapi untuk menyerahkan dokumen fisiknya itu belum ada. Tim seleksi mengimbau kepada seluruh pendaftar yang sudah mendaftar di situs SIAKBA agar segera menyerahkan berkas fisiknya, agar dapat diperiksa oleh panitia seleksi. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.